Halo guys, kembali lagi bersama kami di Agroteknologi Umnum Kebumen. Nah, sekarang lagi di mana sih, Mbak? Kita sekarang lagi ada di BP Padi, tepatnya di Subang, Jawa Barat. Ya baik teman-teman semuanya, nanti bisa dilihat ya kegiatan kami apa sih di sini, bisa bareng Mandori dan teman-teman semuanya ya. Agroteknologi Umnum Kebumen. Maju unggul berguna. Pokoknya tetap stay tune terus di YouTube Agroteknologi Umnum Kebumen. Jangan lupa follow Dan juga subscribe ya teman-teman dan semuanya. share ke teman-teman kalian semua sebanyak-banyaknya. Nah ini pinggir-pinggir apa plastik ini yang saya pasang yang di kepedusan ya, LTBS Trap Barrier System. Itu Mas Yudi sama Mbak Sita ya, itu aja Mbak Sita. Nah ini yang samping kiri, ini untuk percobaan rendaman. Jadi di benih memang sengaja bibitnya itu direndam selama biasanya ada yang 2 minggu, 3 minggu, mana yang nanti toleran atau yang bisa dibilang tahan terhadap rendaman air. Nah ini semua sama, ini yang sama juga sama direndam ini khusus untuk rendaman. Ya terus Pak. Ya ini betul mobilnya Pak Untungnya kemana ya? Lagi matun. Lagi panen atau ya ini semua lahan dari sana sampai ujung kulon itu punya semua dari BP Padi. Ya ini samping kanan ini ada Impari 418 ya. Ini varietas unggul baru juga, ini tahan penyakit belas. Ngarit ya Kak? Nah itu dia mati sebelah kiri itu kena penyakit apa? Bukan mereng. Mereng kan hama. Beluk. Kresek. Gawar daun bakteri. Cirinya kan daunnya mengering. Ini ada varietas baru lagi nih, Impari 50 Marem. Jadi sekarang Impari sudah sampai 50 ya. Nektasi nandur si herang terus sudah ketinggalan zaman. Semua ya Yang sing. Ini penelitian sing, yang desain. Terus nanti itu yang ada motor belok kanan. Nah ini salah satu gudang penyimpanan benihnya, ini untuk produksi. Nah, sekarang kita sudah di depan gedung Kementerian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. pokoknya ikutin terus langkah kita nanti di sini ngapain aja sih ya, bareng Mandori dan teman-teman. Dewa ikut terus kami. Di sini kita sedang berada di Balai Besar dan Penelitian Padi ya, tempatnya di Kementerian Pertanian Indonesia. Kita masuk aja di dalam apa sih isinya? Nah, teman-teman bisa lihat di sana. Ada tulisannya ya, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Terus yang atasnya apa Mbak Nuril? Ya teman-teman bisa dibaca sendiri. Sains, inovasi, dan network. Innovation Network. Boleh keliling ke sini dulu Mas. Kita lihat apa sih di sini. Nah, di sini ada ruang kepala di sana ya. Tapi kita sementara sekarang belum bisa masuk karena nunggu izin dulu sambil melihat-lihat di sini. Nah, di sini juga ada gambar-gambar tentang padi-padi. Ini di sini contohnya kayak ada Impari, nutrisi,
ini ya. Manfaatnya untuk juga stunting ya Mbak? Iya. Terus lanjut ini ada padi hitam jeliteng. Kayak mirip ketan hitam bukan itu Mbak? Iya. Nah ini kandungannya tinggi kandungan antosianid dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ternyata luar biasa banget ketika teman-teman semua nanti gabung bersama kami di Agroteknologi Menurut Bumen ya. Karena kita nggak semata-mata hanya belajar tentang pertanian di sawah kayak gitu ya Mbak, tapi juga bisa seperti ini ya. Iya benar. Seru banget ini ya. Pokoknya belajar sambil jalan-jalan lah. Betul. Nah, bisa diamati ya teman-teman. Silakan. Barangkali adik-adik ini datang yang terakhir kali sebagai balai besar penelitian tanam padi. Setelah itu akan kalau datang ke sini lagi mungkin sudah berbeda, sudah beralih ke transformasi ke badan lain. Lanjut saja. Kalau sejarahnya BB Padi ini lahir sebenarnya dari sejak tahun 72. Jadi waktu itu namanya Lembaga Pusat Penelitian Pertanian Cabang Sukamandi atau LP3. Sampai sekarang kalau kita di kampung sini, sekitar sini itu mengenalnya sini itu LP bahkan. Sampai sekarang, karena memang dulu namanya LP3. Kemudian tahun 80 itu diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Balitan Sukamandi, Balai Penelitian Tanaman Pangan pada saat itu tidak hanya padi. Jadi ada semua tanaman pangan termasuk kedelai, jagung dan lain-lain. Kemudian tahun 94 Balitan ini berubah lagi menjadi Balai Penelitian Tanaman Padi. Singkatnya dulu Balitpa, Balai Penelitian Tanaman Padi. Lalu pada tahun 2006 menjadi Balai Besar, jadi naik eselonnya namanya menjadi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi atau lebih disingkatnya sebagai BB Padi. Tapi jangan salah, seringkali BB Padi itu dikenalnya sebagai Balai Benih Padi, tapi bukan. Meskipun diantaranya tupoksi kami juga adalah benih sumber. Jadi Balai Besar Penelitian Tanaman Padi ini benihnya adalah benih sumber, jadi bukan benih sebar. Semua penangkar, bahkan perusahaan besar itu yang menangkar, yang memproduksi benih sumbernya dari sini. Mereka dipertanya di penangkaran. Lanjut. Nah, visi-visi mungkin tidak perlu saya sampaikan. Lanjut. Ini organisasinya dulu kita ada bidang program evaluasi bagian tata usaha, ada bidang kerjasama dan penelitian penelitian, tapi kemudian diperlukan lagi hanya kepala balai, langsung di bawahnya ada kepala bagian tata usaha dan langsung ke kelompok jabatan fungsional. Termasuk saya sebagai peneliti sampai saat ini. Lanjut. Sumber daya di sini cukup banyak. Kalau total kita ada sekitar 155 pegawai dari S3 sampai yang di bagian bawah dari SD. Lanjut saja. Jadi ya ini tadi saya sampaikan ini luasan kebun percobaan kami ada di Sukamandi, di Nusa Tenggara, di Kuningan dan di Muara Bogor. Kemudian di samping itu kita punya fasilitas berupa laboratorium dan rumah kaca, kemudian ada taman sains dan teknologi padi di sebelah sana. Kemudian ada unit pengelolaan benih sumber atau BBS. Kemudian ada fasilitas-fasilitas lain. Untuk laboratorium sendiri kita laboratorium uji sudah
ISO 17025. Jadi sudah dipakai untuk acuan bagi untuk uji bagi tempat lain, termasuk di universitas banyak yang melakukan uji di tempat ini. Bahkan untuk pelepasan varietas biasanya harus melalui uji dan sebagian besar adalah di universitas, termasuk uji untuk pelepasan pupuk itu juga kita bisa melakukan uji, kemudian pestisida itu juga kita uji efikasinya di sini. Lanjut. Nah, ini laboratorium, beberapa laboratorium kita, laboratorium uji bumbu gabah beras, risiko kimia, itu sudah akreditasi ISO 17025 dan lainnya. Ini laboratorium uji biologi tanaman, uji alat tanam tanaman, uji biologi hama penyakit, uji bumbu benih, kemudian laboratorium analisis rekor. Nah, ini beberapa varietas yang sudah dilepas. Kira-kira lebih dari 300 sebenarnya ini sampai tahun 2022. Lanjut. Ini varietas-varietas yang ini ada. Nah, beberapa varietas yang dilepas ini adalah varietas kita itu berdasarkan agroekosistem. Jadi kalau adik-adik nanti mengenal ada impari, ada impabu, ada impara, itu sebenarnya sesuai agroekosistem. Impari adalah intrida padi sawah irigasi. Jadi untuk sawah irigasi kita aman impari. Tapi sekarang sudah tidak mengandung lagi sebenarnya. Ada sebagian yang sudah tidak mengandung impari. Jadi impari 1 sampai sekarang ada impari 50. Kemudian tidak ada juga yang tidak mengandung itu seperti ada maktab, ada pajajaran, Siliwangi dan sebagainya, tidak pakai impari. Kemudian ada impabu dari impabu 1 sampai impabu 13. Semua punya karakteristik yang berbeda. Jadi kalau impari 1 sampai impari 50 itu tidak sama. Kadang-kadang petani menganggapnya impari itu sama, padahal beda. Mempunyai kelebihan masing-masing. Sebagai contoh misalkan, impari 36, impari 37 itu untuk ketahanan terhadap penyakit flu misalkan. Kemudian ada impari 48 untuk ketahanan terhadap penyakit flas, impari 47 misalkan untuk ketahanan terhadap TBC dan sebagainya. Di samping itu masing-masing juga mempunyai kelebihan yang lain seperti ada yang pulen, ada yang perang. Memang dirakit begitu karena sebagian lagi selain di Jawa itu menyukai beras-beras atau nasi yang perah seperti di Sumatera Barat, di Kalimantan. Nah itu juga kita akomodir di dalam perakitan varietas. Kalau untuk Jawa jelas menyukai yang pulen. Jadi sebagian besar memang varietas kita pulen. Kemudian impabu sendiri dari 41 sampai 13 tidak sama juga. Jadi ada yang kelebihan terhadap untuk ketahanan OPT yang mana. Termasuk yang impabu 13 Fortis itu adalah biofortifikasi. Dia mengandung zinc yang tinggi untuk mengatasi stunting. Itu untuk impabu Fortis. Kalau di impari juga ada impari IR Nutrizing namanya. Itu juga mengandung tinggi untuk mengatasi stunting. Di samping itu juga kita memang menghasilkan varietas-varietas yang untuk padi khusus, padi fungsional. Misalkan untuk padi-padi berpigmen, ada beras merah aromatik, misalkan ada merah, padi merah aromatik, padi merah dan wangi. Ada pamelen, padi merah pulen. Kemudian ada yang lainnya, termasuk ada juga padi khusus seperti padi Tito basmati, ada namanya Baroma basmati aromatik. Itu untuk memenuhi substitusi impor, karena selama ini masih impor untuk basmati, untuk memenuhi restoran-restoran dari Timur Tengah, misalkan untuk apa namanya, nasi kebuli dan lain-lain.
Itu selama ini masih impor. Nah, ini untuk itu kita rakit varietas namanya basmati. Kemudian untuk japonica yang memenuhi rumah makan di rumah makan seperti Jepang, Korea, kemudian seperti buat sushi dan sebagainya, uka bento, itu varietasnya itu khusus japonica. Kita juga ada namanya tarabas, jadi itu japonica. Kemudian kita selain padi hibrida, kita juga menghasilkan varietas padi hibrida. Kita hibrida itu sebenarnya sudah ada dari IPA 1 sampai IPA 21 terakhir. Untuk IPA sendiri, varietas-varietas IPA hibrida padi itu selama ini dilisensi oleh swasta. Karena memang khusus ya untuk hibrida itu dalam penangkarannya juga khusus, memerlukan keahlian khusus, sehingga ini harus melalui lisensi. Jadi kita patenkan kemudian dilisensi oleh swasta untuk pertanian. Benihnya juga relatif mahal untuk hibrida karena dia hanya bisa satunya saja sekali ditanam, setelah itu nggak bisa lagi dipakai benih. Jadi hanya satu. Produksi benihnya cukup rumit, tetapi produktivitasnya tinggi sehingga harganya juga mahal. Di samping varietas kita juga menghasilkan inovasi teknologi. Sebagai contoh ini ada teknologi Jarwo Super, mungkin ada yang pernah mengenal ya, adalah karena ini sudah berkembang dulu sebagai programnya di Direktorat Teknis di BNPB, sudah menyebar ke seluruh Indonesia, dipakai. Kemudian juga ada Largo Super. Largo Super ini bahkan pertama kali kami lakukan uji coba dalam skala luas, waktu itu sekitar 100 hektar. Itu ada di dokumen. Kita menggunakan lahan pada saat itu lahan kering, lahan bogo, namanya juga Largo yang larikan bogo. Itu baik itu di lahan lahan kering, sawah kering ya, dan juga lahan di bawah naungan kelapa pada saat itu. Jadi di pantai di Purik, kami melakukan kegiatannya di Purik pada saat itu, dan hasilnya itu lumayan. Sebenarnya potensi untuk dikembangkan. Kita mempunyai varietas-varietas padi yang tahan terhadap naungan. Jadi ketika ada naungan pohon, tegakan pohon, baik itu di bawah kelapa, di bawah kelapa sawit, di bawah tanaman jati, karet dan sebagainya. Selama itu naungannya tidak lebih dari 50%, itu masih bisa ditahan di padi. Kita menggunakan teknologi budidaya Largo Super, jadi larikan bogo. Kemudian untuk di lahan rawa, yang untuk Largo tadi sebenarnya sudah kita banyak uji cobakan di berbagai daerah, di lahan di bawah kelapa sawit, bahkan juga di lahan-lahan seperti jati, itu juga itu jati, itu. Kemudian di kelapa sawit di Jambi dan sebagainya itu tadi. Kemudian untuk lahan rawa kita juga punya namanya Raisa, teknologi budidaya Raisa, rawa intensif super aktual, juga sebagai Raisa. Ini sudah kita pakai, kita terapkan secara luas di lahan food estate. Mungkin sudah pernah mengenal yang namanya food estate. Food estate pengembangannya itu terutama dulu dimulai di Kalimantan Tengah, di Pulau Pintu, di Papua. Kita terapkan di sana kurang lebih pada saat itu sekitar 30 hektar. Kemudian untuk produksi benih, di PBS di Bandung yang punya tugas untuk produksi benih ini teman-teman timnya Pak Eko di PBS, di pengolahan benih sumber.
kita dalam setiap tahun itu memproduksi benih lebih dari 50 ton. Tapi itu terbagi dalam benih kelas BS, breeder seed, kemudian kelas FS, foundation seed, kemudian juga sampai kelas SS, stock seed. Untuk kelas ES-nya itu ada di Penanggal. Jadi kita hanya memproduksi sampai ke kelas benih sumber saja. Jadi kelas stock seed itu paling bawah. Penyebarannya juga sudah cukup luas, bahkan untuk beberapa varietas sebenarnya sudah mendominasi ya, seperti pari 32 yang sudah masuk dalam 10 besar varietas yang di Indonesia itu paling banyak ditanam. Pari 32, pari 30, kemudian pari 42, pari 33 dan seterusnya. Kalau dulu mungkin yang lebih banyak dikenal hanya ikan nampak, sihelang, nekoga, gitu kan. Sekarang sudah tergeser. Sama ikan nampak juga itu dari pari juga, sihelang juga, kemudian nekoga juga dari Sipati. Tapi itu sudah produk yang lama. Sudah ketahanannya terhadap OPT, sehingga perlu diganti dengan varietas yang baru. Memang agak sulit kalau untuk menggantikan petani itu sulit sekali ya, untuk sampai bisa tergantikan itu butuh waktu lama. Bahkan Ciherang itu menggantikan varietas IN64 dulu itu sampai hampir 20 tahun bisa menggantikan Ciherang. Kemudian Ciherang sendiri sekarang bisa tergantikan oleh pari 32 misalkan. Itu cukup lama juga, lebih dari 10 tahun sampai tergantikan. Nah ini satu contoh saja produk dari pasangan kami, ada yang namanya susu beras fortifikasi. Ini susu beras fortifikasi ini memanfaatkan sebenarnya dari limbah atau bukan limbah ya, beras patahnya, beras pecahnya, menirnya dari beras-beras yang dihasilkan. Terutama adalah beras-beras yang padi khusus, padi berpigmen, padi fungsional, seperti beras merah, beras hitam, kemudian ada beras nutrisi, yang isinya supaya untuk meningkatkan kandungan gizi dari susu. Susu beras ini juga sudah dilakukan, sudah dipatenkan dan kemudian kita juga banyak sekali teman-teman dari universitas, baik itu berupa kunjungan biasa, termasuk dari petani, petugas, guru dan sebagainya. Kemudian ada pemagangan, kemudian ada penelitian di tempat ini. Jadi sudah, kalau dibilang sudah ribuan belajar di tempat ini khususnya tentang padi. Kemudian kita juga mempunyai kerjasama banyak dengan misalnya dengan universitas, dengan badan penelitian lain, lembaga penelitian lain seperti Batan, IPI dan sebagainya dengan beralih negeri itu. Kemudian juga kerjasama dengan luar negeri banyak sekali ada di kami, termasuk kerjasama dengan IRI ya, International Research Institute, telah menghasilkan banyak sekali varietas-varietas dari Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran dari teman-teman mahasiswa. Meskipun nanti di tahun depan barangkali akan berubah tupoksi kami, tapi insya Allah tidak akan jauh dan tidak akan keluar dari padi. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini diwakili oleh beliau Bapak Dr. Siti Hasno selaku ketua KSPHP dan yang saya hormati Pak Idrus Hasmi selaku kasih KSPHP dan OPHP yang saya hormati juga Pak Eko selaku kepala kebun Gede Pagi yang saya hormati dia dan tim, kemudian yang saya hormati juga sudah kelihatan ada Bapak Aris
selaku kepala BPS SDI. Pertama-tama marilah kita kerjakan di situ kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah ini kami dari Kebumen bisa terrealisasi, bisa kunjungan langsung ke BPPADI dalam keadaan sehat. Salawat serta salam marilah selalu kita junjungan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sebabnya dia itu yang TK. Kebetulan TK-nya juga beliau berhalangan hadir Bapak karena sedang mengikuti properti kayak semacam pelayan yang hadir dengan dosen satu lagi juga sama yang mengikuti properti. Jadi saya sendiri hadir. Beliau menyampaikan ucapan salam dari kampus ke BPPADI karena memang kita banyak sekali kerjasama dengan BPPADI, terutama penelitian yang oleh student kita kerjasamanya dengan umum seperti itu. Kemudian beliau juga menyampaikan bagaimana kalau mau misalnya kerjasama mitra LKU karena ya yang tadi Bapak Supriharto sampaikan yang akan menjadi BIM karena di kami juga ada program di Kemendikbud itu praktisi mengajar. Jadi itu syaratnya adalah bukan dosen yang mendaftar di situ dan nanti mengajar di kampus dan itu nanti ya outputnya adalah kayak praktisi mengajar semacam 30 mata kuliah Pak, itu banyak sekali. Tapi nanti untuk kayak honor langsung dari kementerian yang mentransfer. Sekarang kemarin Pak Untung sudah mendaftar, lalu juga saya malam saya sampaikan ke beliau juga banyak yang tertarik ingin menjadi dosen kayaknya. Jadi ini berlaku di seluruh universitas di seluruh Indonesia Pak, itu ada namanya praktisi mengajar. Ya, dulu kami pernah 2019 ke sini dengan kakak-kakak di sini masih dibantu oleh almarhum Pak Agus di luar di sana seperti itu dan alhamdulillah kesini lagi sudah banyak perkembangan dan kami mohon arahan bimbingan serta ilmunya dari ini para peneliti dan para ya dibilang senior ahlinya di bidang padi untuk mahasiswa kami ini berjumlah 33 mahasiswa semester 4 ini untuk mata kuliah teknologi dan produksi benih seperti itu. Mohon maaf mungkin kalau dari kami kurang persiapan seperti itu atau mungkin terlalu mendadak atau Merin memang ada sedikit kesalahan di surat bulannya kemarin mungkin karena sedang banyak jadi mohon maaf salah penulisan bulannya. Sekali lagi kami terima kasih sekali sudah disambut dengan baik dari BPPADI. Semoga ilmunya dapat diterapkan oleh mahasiswa dan kami juga mohon izin nanti ke depannya BPPADI atau mungkin namanya nanti menjadi bisa untuk tempat PKL, kemudian magang, penelitian mahasiswa karena nanti mahasiswa semester 5 sudah akan melaksanakan PKL. Izin. Ya, ini dari saya dari sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada ini, saya ada oh gitu, ya, umumnya katanya ada sedikit kenangan kalau dari segi nilai kurang begitu, ya kita dari tawar apa ya silakan kalau ada yang kepada Kapolri. Ada apa enggak? Untuk Berarti waktu itu
Saya silakan Pak Dr. Aris Harmansis bisa nanti Bapak Ibu semua. Nanti Bapak bilang nggak ada kegiatan, monggo Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan waktu yang sangat padat Pak Dr. Aris bisa menyampaikan ketemu kita seperti itu, dan saya juga mohon maaf. Ini agak dadakan Pak Aris karena maksud Pak Aris karena surat dari sana juga salah bulannya kita karena bulan Mei loh. Jadi kita juga Pak Aris ke komplek kalau dadakan itu juga salah gitu. Ya benar Pak Aris. Karena mungkin Pak Aris sudah menyampaikan sedikit terkait dengan materi lah juga. Bapak sendiri nanti bisa jawab setelah ini. Alhamdulillah dengan kesibukan beliau kita masing-masing sudah ketemu di luar juga beliau juga di kepala untuk membuat bahan saya kayak materi yang terkait kolaborasi. Hari ini mungkin pagi ini 15 menit kita sama-sama mendengarkan Pak Aris aksi kita materi itu, kemudian setelah itu ke BPS ya dengan Pak Eko dengan saya gitu ya, terkait dengan prosesnya seperti apa, fasilitas apa yang ada di BPS dan terkait dengan prosedurnya. Kemudian jam 10 kita sama-sama ke lapangan. Di sana ada pertanaman hibrida, kemudian ditunggu oleh tim hibrida ya Bu ya. Ya di sana ya. Kita sama-sama juga belajar di lapangan. Kita selesai jam 12 berapa ya? Ya, artinya puas nggak puas, puas basis biar nanti ke depan bisa kerja lagi. Baik Pak Aris, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Aris untuk bisa menyampaikan terkait dengan studi pemilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen Bu Umi, selamat datang kembali Bu Umi. Kemudian menghormati Pak Idris kasih PHP, koordinator Pak Idris dari Pak Eko, adik-adik mahasiswa Universitas Ma'arif ya, itu ya Bu Umi ya, dari Kebumen. Alhamdulillah pertama mungkin saya sampaikan selamat datang kembali. Mungkin tadi sudah ada selamat datang di Balai Besar Penelitian Tanam Padi ya, mungkin barangkali sebagian besar belum pertama kali ke sini, tapi juga mungkin ada yang sudah pernah ke sini. Saya mendapatkan tugas dari Pak Idus untuk berbagi terkait dengan teknik produksi ini yang kita lakukan di Balai Besar Penelitian Tanam Padi ini. Mungkin ada mahasiswa lebih atau sering mendengar kalau Balai Besar Penelitian Tanam Padi ini kalau singkatannya itu BD Padi, sudah pernah tahu ya. Cuman orang luar sebenarnya membuat kepanjangannya itu bukan Balai Besar Penelitian Tanam Padi, tapi Balai Benih Padi gitu ya. Karena memang kalau petani tahunya kesini itu nyari benih, dikiranya kita jualan benih, memang kita jualan benih, tapi memang tugas utama kami adalah penelitian untuk menghasilkan mereka unggul. Cuman ada unit di kami namanya unit pengelola benih subur yang kami hasilkan benih subur untuk kita jual ke petani untuk dimanfaatkan oleh petani atau konsumen. Nah, di sini saya akan coba berbagi sedikit bagaimana teknik produksi benih padi yang kita lakukan di BPSD padi yang kita lakukan di sini. Nanti untuk lebih jelasnya dari masyarakat bisa melihat langsung ke lapangan seperti apa sih pertanaman produksi benih padi, kemudian produksi benih subur padi, kemudian di gudangnya seperti apa, proses pengolahannya seperti apa, nanti mungkin bisa belajar lebih detail di lapangan. Ini UPBS ya, kita unitnya kita sebut UPBS, singkatannya adalah unit pengelola benih sumber. Ini kita di sini memproduksi benih sumber yang merupakan benih yang digunakan oleh produsen benih atau petani untuk menghasilkan benih di kelas berikutnya. Kalau benih sendiri, kalau ada di mahasiswa melihat benih, mungkin tidak bisa dibedakan dengan gabah ya. Benih dan gabah itu sama, tapi bedanya kalau benih itu ditanam kembali. Kalau gabah biasanya kita gunakan istilah gabah itu untuk dijadikan beras atau digiling jadi beras, itu gabah. Siklus dari benih ke benih ini ada banyak tahapannya.
Dari pertama kita memilih varietas yang akan ditanam, kemudian kita tanam, kemudian kita lakukan walking, panen, diproses, kemudian disimpan dan didistribusikan. Ini secara ringkas siklus bagaimana benih kita hasilkan. Kemudian mungkin ini yang perlu jadi mahasiswa perlu pahami bahwasanya benih yang berada di Indonesia itu ada beberapa kelas. Ini ada jurusan ada mata kuliah benih ya di kampus ya. Ini jurusan ini namanya. Oh gitu. Kalau jurusannya ini apa ini? Agroteknologi ya. Berarti ada mata kuliah teknologi benih yang saya yakin teman-teman sudah paham terkait dengan kelas benih. Dan ini berlaku khusus untuk padi. Mungkin untuk komoditas lain ada perbedaan, ada variasi, tapi secara umum mungkin sama. Jadi untuk benih padi itu ada empat kelas benih. Yang pertama adalah benih penjenis. Ini ditandai dengan labelnya yang warna kuning. Kalau jadi lihat nanti di dalam itu ada kantong benih yang ada labelnya warna kuning, ini adalah benih penjenis atau kita singkat sebagai BS. Kemudian ada benih dasar, ini labelnya label putih, merupakan turunan dari benih label kuning. Label putih ini kalau ditanam lagi akan menghasilkan benih label ungu atau SS atau kita sebutnya sebagai benih pokok. Dan yang terakhir turunan dari benih pokoknya adalah benih label biru atau ES atau extension seed. Label biru inilah yang digunakan oleh petani untuk memproduksi padi yang kemudian hasilnya digiling menjadi beras, gitu ya. Tugas kami di UPBS Dewadi hanya menghasilkan 3 kelas benih saja, benih BS, label kuning, label putih atau SS, dan label ungu atau SS. Untuk selanjutnya biasanya akan diproduksi oleh produsen baik itu swasta maupun produsen. Untuk menghasilkan benih yang unggul yang bermutu, tentunya kita harus memperhatikan beberapa aspek. Ini juga saya yakin dari yang sudah mengambil mata kuliah teknologi sudah belajar. Jadi apa yang menentukan suatu benih itu bermutu atau unggul? Yang pertama adalah dia harus benar secara genetik. Jadi benih itu harus benar. Kalau itu varietasnya impari berapa yang tadi impari 50 misalkan, itu kalau misalkan tulisannya impari 50, dia harus benar-benar impari 50 isinya. Itu artinya benar secara genetik. Kemudian secara fisiologis juga dia harus bermutu, artinya dia daya kecambarnya baik, kemudian vigornya juga baik, ya ada fisiologis. Jadi ada ketentuannya. Ketika kita menghasilkan benih, pihak BPSD akan melihat berapa sih daya tumbuhnya, seberapa vigornya itu akan dinilai. Kemudian secara fisik juga perlu diperhatikan apakah ada campuran kerikil dalam kantong benihnya atau ada campuran biji rumput, itu juga harus kita hindari, sehingga untuk menghasilkan mendapatkan benih yang bermutu harus secara fisik juga harus bermutu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek patologis. Aspek patologis ini artinya bahwasanya benih yang dihasilkan itu harus bebas dari hama penyakit yang ada di benih, terutama penyakit ya, karena banyak penyakit yang bisa tertular dari benih. Mungkin kelihatannya tidak ada apa-apanya di benih tersebut, tapi ketika ditanam dia akan membawa penyakit, misalkan di Sukamandi endemis tahulah penyakit blast ya, blast tertular benih ya, salah satunya ya. Kalau kita tidak hati-hati bisa jadi benih yang diproduksi oleh Sukamandi ini penyakitnya akan terbawa ke Kebumen ketika petani membawa benih dari Sukamandi ke Kebumen. Itu makanya kita perlu perhatikan apakah benih yang dihasilkan tersebut adalah memiliki mutu yang baik dari segi patologis. Ini beberapa proses yang mempengaruhi mutu benih, nanti adik master bisa melihat langsung seperti apa prosesnya. Pertama terkait dengan penentuan benih suburnya, artinya benih suburnya digunakan harus benar dan asal usulnya. Kemudian waktu tanam yang sangat mempengaruhi, akan berbeda ketika kita menanam di musim hujan dan juga musim kemarau, juga terkait dengan pengaturan waktu tanam dengan petani di sekitarnya.
termasuk bagaimana menjaga isolasi atau membatasi pertanaman benih ini supaya tidak tercampur dengan tanaman padi yang lain, bagaimana kondisi prapanen dan panennya, bagaimana pengolahannya, dan juga bagaimana sampai penyimpanannya pun harus diatur supaya kita bisa mendapatkan mutu benih yang baik. Nanti mungkin saya akan sampaikan secara ringkas satu persatu seperti apa sih proses-proses ini mempengaruhi mutu benih yang dihasilkan. Pertama terkait dengan pemilihan varietasnya, kita harus jelas asal usul sumbernya. Jika kita ingin memproduksi padi 50 tadi, berarti kita harus jelas mendapatkan benih sumber misalkan label benih padi 50 yang labelnya itu benar. Kemudian benihnya juga harus memiliki mutu fisik, fisiologis dan teknologis. Kemudian yang terpenting ketika kita melakukan produksi benih, sumber benih yang digunakan minimal harus 1 kelas di atasnya. Jadi kalau misalkan produsen benih ingin menghasilkan benih label ungu, maka dia harus menanam benih label putih untuk memproduksi benih label itu. Persiapan lahan juga sangat penting ketika kita memproduksi benih. Yang terbaik adalah ketika kita melakukan produksi benih, lahan tersebut merupakan lahan bekas varietas yang sama. Jadi kalau bisa, kalau misalkan seorang produsen benih ingin memproduksi benih Ciherang atau IR4 misalkan, maka yang paling baik adalah lahannya tersebut adalah lahan bekas pertanaman Ciherang pada musim sebelumnya. Ini untuk menghindari tercampurnya benih dengan varietas lain. Namun jika tidak memungkinkan, ini ada beberapa yang kita sarankan ketika lahannya merupakan lahan bekas varietas lain, maka perlu pengolahan lahan yang lebih sempurna seperti penggunaan, kemudian pengolahan lahan beberapa kali dan juga diaplikasi herbisida supaya kita benar-benar menjamin bahwasanya tidak ada bekas benih dari musim sebelumnya di lahan tersebut. Kemudian untuk pengelolaan di pertanaman mungkin tidak berbeda jauh dengan ketika kita memproduksi padi untuk konsumsi. Artinya bisa menggunakan rekomendasi pengelolaan tanaman terpadu, kemudian umum bibit juga bisa disesuaikan dengan rekomendasi setempat, apakah lebih prefer umum muda atau umum tua bibitnya. Kemudian juga dilakukan penyelaman menggunakan bibit dari varietas dan kemudian sama. Kemudian untuk pengelolaan lahan juga mungkin tidak berbeda jauh dengan ketika kita memproduksi padi bukan untuk benih, untuk gabah. Artinya basis pupuk jika memungkinkan menyesuaikan dengan rekomendasi setempat. Kemudian juga ketika pemupukan khususnya nitrogen ini perlu berhati-hati agar pematangan benih bisa lebih seragam nantinya. Jadi tidak ada benih yang baru matang atau sudah terlalu matang, ini perlu dalam pengaturan pupuk nitrogennya. Kemudian pengambilan gulma juga ini sama seperti produksi benih, produksi padi untuk konsumsi. Untuk gulma ini juga harus dikendalikan secara intensif, utamanya sebelum pemupukan 1 dan sebelum pemupukan kedua, agar pupuk yang kita berikan lebih efektif tidak digunakan oleh gulma. Selanjutnya pengendalian penyakit ini juga penting kita lakukan. Selain untuk menjaga agar produksi bisa maksimal dengan mengendalikan penyakit, kita juga lakukan ini untuk menjaga terjadinya penyakit yang terbawa oleh benih nantinya jika kita tidak kendalikan di benih yang kita hasilkan. Mungkin yang agak berbeda ketika kita memproduksi padi untuk konsumsi dan untuk benih adalah apa yang disebut sebagai kegiatan logging. Jadi kita sudah mempelajari apa itu logging. Jadi logging ini adalah kegiatan membuat kita simpang atau rumpun tanaman yang ciri-ciri morfologinya menyimpan dari ciri rumpun tanaman yang sedang diproduksi, atau bisa juga membuang campuran varietas lain jika ada varietas lain yang tercampur di situ, atau membuang tanaman lain atau gulma. Ini merupakan kegiatan yang kita lakukan di produksi benih. Ini merupakan kegiatan spesifik yang kita lakukan ketika kita memproduksi benih, dan paling tidak kita lakukan 3 kali sepanjang pertanaman, ketika fase kegiatan awal, kemudian ketika berbunga dan sebelum panen. Itu minimal yang kita lakukan logging, nanti yang mencari apakah ada campuran atau tipe simpang di pertanaman.
Kemudian ini beberapa karakter tanaman yang biasanya kita perhatikan ketika melakukan logging, tipe pertumbuhannya, kemudian bagaimana kehalusan daun, kemudian warna daun, warna kakinya seperti apa, ini harus jeli untuk melihat apakah ada campuran di sana. Kemudian ketika fase vegetatif bisa terlihat apakah suri daun berjahanya ada yang berbeda, kemudian apakah tipe malainya ada yang berbeda, bentuk gambarnya atau ada bulu pada gambar ini juga bisa kita lihat perbedaannya. Jadikan juga di lapangan kita ulangi lagi melihat karakter ini, baik itu bentuk daun, kemudian bulu, warna gambar dan juga mungkin corak-coraknya. Ini contohnya yang mungkin nanti di lapangan akan lebih jelas. Jadi akan bisa melihat ada tanaman-tanaman yang warna batang bawahnya atau disebut warna kakinya itu ungu, ada yang warnanya hijau ya, seperti ini. Ini bisa menjadi ciri ketika kita melakukan logging di tanaman yang harusnya ungu. Jika kemudian muncul tanaman yang kakinya warnanya, ketika kita memproduksi benih yang harusnya warnanya hijau, kemudian muncul tanaman yang kakinya ungu seperti ini, perlu kita buang segera seawal mungkin. Ini juga sudut daun, mungkin ini perlu latihan ya untuk membedakan perbedaan sudut daun di antara tanaman padi. Barangkali kalau ada lalu melihat sekilas sepertinya sama ya mulus dan yang lain seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan lebih detail akan ada variasi, ada tanaman padi yang daunnya tulai seperti ini, ada yang tegak seperti ini. Ini bisa menjadi ciri ketika kita melakukan logging. Artinya kalau memang harusnya varietas tersebut sudut daunnya tegak, kemudian ada yang tertulai, ini bisa kita buang segera. Demikian juga gabah, ada gabah padi yang ada bulunya seperti ini, ada juga yang tidak ada bulunya. Ini juga bisa menjadi ciri ketika kita melakukan logging. Jika seharusnya padi yang kita tanam ada bulunya, mungkin seperti ojo lele gitu ya. Kemudian ada padi yang ternyata tidak ada bulunya, yang tidak ada bulunya kita buang. Seperti itu sebaliknya. Demikian juga bentuk gabah, ini tidak perlu latihan, mungkin kita perlu perhatikan berkali-kali varietas yang kita tanam apakah bentuknya gemuk atau agak pendek seperti ini atau ramping seperti ini. Nah ini kalau misalkan ada yang berbeda dari yang seharusnya, segera kita buang ketika kegiatan logging. Itu beberapa panduan ketika melakukan logging. Kemudian panen juga merupakan waktu yang sensitif ketika kita produksi benih. Panen harus dilakukan saat masak fisiologis. Kalau belum masak, benihnya akan munculnya kurang. Kalau terlalu masak juga akan mempengaruhi kadar mutu benih, sehingga sebaiknya dipanen memang pada masa fisiologis, biasanya ditandai dengan kadar air yang sekitar 18-23%. Kemudian jika setelah panen, proses selanjutnya adalah pasca panen ya. Ini beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan kembali ketika panen. Peralatan panen harus bersih ketika kita produksi benih, tidak bisa sembarangan seperti produksi gabah ya. Jadi nanti sayangnya mungkin hari ini ada yang panen nggak pakai produk? Ini nggak ada ya. Kalau misalkan belakang ya. Nanti barangkali nanti bisa melihat ada kegiatan panen. Itu yang penting ketika pemanen benih adalah alat-alat panen dipastikan bersih dari bekas panen sebelumnya. Karena kalau kita gunakan misalkan menggunakan combine harvester ya, itu pasti akan banyak benih-benih yang atau biji-biji yang nyelip dari bekas panen sebelumnya. Ini harus dibersihkan sebelum kita memanen benih yang akan kita produksi. Kemudian juga lantai timbul juga harus disiapkan, harus bersih dari kontaminasi. Sebelum panen harus pastikan areal tidak ada sisa malai yang tertinggal. Ini juga ketika logging, kita logging tadi ketika membuang misalkan gabah yang berbeda tadi, dipastikan dibuangnya jauh-jauh di luar tanaman ya, supaya tidak tercampur di tanaman. Kemudian ini kegiatan pasca panen, artinya pengeringan dan pengolahannya. Ini dilakukan untuk menjalankan bumi murni dan hidup yang semaksimal mungkin. Hal-hal yang biasanya dilakukan ketika kita mengolah bumi
alat-alat pengolahan harus diperiksa apakah ada bekas sisa dari pengolahan sebelumnya seperti alat sortasi, alat pemain dan sebagainya. Kemudian bila pengeringan dilakukan dengan penjemuran, maka lantai jemur diberi lapisan untuk mencegah suhu yang berlebih pada lantai jemur. Biasanya kita gunakan terpal ya, secara sederhana kita gunakan terpal sebagai lapisannya. Kemudian jika menggunakan mesin pengerik juga keadaannya harus kita lihat. Kalau misalkan memang masih basah, maka perlu lebih panjang pengeringannya. Tapi jika sudah kering mungkin tidak harus terlalu lama pengeringannya. Kemudian ini juga hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengolahan ini, menghindari tercampurnya benih dengan kadar salin selama pengeringan. Kemudian pengeringan sebaiknya dilakukan 4-5 jam per hari, tidak terlalu panas karena kalau terlalu panas ini juga akan rusak nantinya. Kemudian pelabelan juga penting di sini agar tidak tercampur dengan benih yang lainnya. Ini mungkin juga perlu kita perhatikan ketebalan lapisan benih supaya tidak terlalu tebal. Maka mungkin ada di Islam sering melihat kalau ke produsen benih atau ke petani yang sedang menjual kan biasanya setelah 1 jam mereka akan berjalan untuk meratakan kembali yang tujuannya supaya panasnya merata. Kemudian penggunaan mesin pengolah biasanya kita menggunakan ASPB. Nah, ini bisa dilihat di bidang processing kami seperti apa prosesnya. Dengan mesin ini kita bisa memisahkan gambar-gambar yang bernas dengan gambar yang hampa atau setengah hampa. Ini penting untuk menjaga mutu ini yang kita hasilkan. Sampai pada penyimpanan setelah pengolahan tadi, setelah kita mendapatkan benih yang kadar airnya di bawah 12%, kemudian kita bawa benih tersebut ke ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini juga sangat sensitif, sangat krusial ketika kita memproduksi benih, terutama kaitannya dengan kelembaban dan suhu ruangan. Kita usahakan agar ruang penyimpanan benih itu suhunya serendah mungkin, kemudian juga kelembabannya juga serendah mungkin agar daya simpan benih menjadi lebih panjang. Untuk jangka pendek, kita bisa menggunakan AC ya, ruangan ber-AC dan juga dibayar. Namun untuk benih-benih yang akan disimpan dalam jangka panjang, kita punya fasilitas cold storage yang menggunakan ruang sistem pendinginan yang lebih kompleks. Tapi biasanya untuk benih yang kita perjualbelikan, kita gunakan AC untuk menjaga suhu ruangannya. Gudang penyimpanan benih sebaiknya memiliki kesehatan, tidak bocor, lantai harus padat. Kemudian ini yang terpenting suhunya 18 sampai 20 derajat. Kemudian keadaannya tidak lebih dari 50%. Atau dalam udara tidak lebih 50%. Kemudian juga penumpukan juga kita atur secara rapi agar tidak mudah roboh dan juga mudah terkontrol. Kemudian ini yang sangat krusial adalah setiap tumpukan benih itu ada kartu pengawasan yang memberikan informasi nama varietasnya, tanggal panen, lokasi penanaman, jumlah asalan dan juga jumlah stok terakhir. Ini untuk sebagai kartu kendali kita untuk melihat benih varietas tertentu itu produksi kapan, kemudian stoknya tinggal berapa lagi itu harus tercantum dalam kartu kendali ini pengawasan. Bisa juga ketika kita menggunakan gudang kita menggunakan ikan benih seperti ini. Namun mungkin untuk benih yang volumenya besar tidak mungkin seperti ini, bisa menggunakan panas kayu. Penentuan jenis kemasan tergantung pada tipe benih, kondisi ruang simpan, kadar benih awal dan penyimpanan. Ini juga proses-proses yang penting ketika kita menyimpan benih di gudang penyimpanan. Untuk jangka pendek bisa menggunakan kaleng plastik ya, namun untuk yang lebih baik dalam jangka panjang menggunakan kaleng plastik dan ketebalan 0,8 mm tadi juga akan menjaga kualitas benih atau daya simpan benih lebih panjang. Hal lain yang mungkin perlu diperhatikan ketika kita melakukan penyimpanan benih adalah hama gudang. Jadi hama penyakit itu tidak hanya ada di lapangan, di gudang juga ada hama.
mungkin ada dia juga sering melihat ya kutu gudang ya, atau bisa dilihat juga kadang ada kutunya. Ini juga menjadi masalah ketika kita menyimpan benih di gudang. Kalau kita tidak kendalikan akan menurunkan mutu benih, sehingga gudang ini perlu kita kendalikan. Kemudian juga ada jamur ada di gudang, kalau kelembabannya tidak kita kontrol akan mudah berkembang sendawan atau jamur di gudang. Pengendaliannya bisa digunakan fumigasi, menggunakan obat-obatan yang direkomendasikan untuk hama gudang. Kemudian yang penting kadar air di bawah 19% atau ruang simpan harusnya di bawah 50% paling tidak. Itu merupakan proses produksi yang kita lakukan di sini di UPSD tadi. Untuk menjaga mutu benih yang kita hasilkan, kita meminta bantuan ya, bukan, artinya kita diawasi oleh BPSD untuk mengendalikan mutu benih yang kita hasilkan. BPSD, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, ini membantu kita dalam proses pemeriksaan benih yang kita produksi. Mereka akan melihat secara menyeluruh proses yang kita lakukan dari sejak pembibitan hingga menjadi benih. Mereka akan periksa tahap demi tahap. Nah, ini kita bekerjasama dengan BPSD, sehingga setiap tahapan dari pembibitan, kemudian tanam, ketika berbunga, masak, panen hingga menjadi benih, ini semuanya menjadi sangat krusial. Jika salah satu proses ini tidak bisa lulus dari pengawasan BPSD, mereka tidak akan bisa memberikan sertifikat terhadap benih yang kita hasilkan. Jadi setiap pembibitan mereka akan periksa dan bisa berdua, kemudian fase vegetatif juga akan diperiksa seperti apa tanamannya. Jika lulus lanjut ke fase berbunga, jika lulus lanjut ke fase masak. Setelah itu setelah dipanen mereka akan uji benih yang kita hasilkan seperti apa daya tumbuhnya, kemudian apakah ada penyakit di sana. Itu di sini di pemeriksaan terakhir uji produk di laboratorium. Jika semuanya lulus, kita akan mendapatkan sertifikat benih. Namun jika salah satu tahap ini tidak lulus, ketika awal kita lulus, kemudian setelah panen ternyata kita gagal mengendalikan kadar airnya atau mengendalikan mutu benih setelah panen dan tidak lulus di laboratorium, maka BPSD tidak akan memberikan sertifikat sehingga benih yang kita hasilkan tidak akan menjadi benih, akan menjadi gabah yang konsumsi seperti itu. Sehingga kita menjaga mutu pada setiap proses ini. Ini merupakan kesehatan di lapangan ketika kita melakukan uji ini untuk benih jenis apalagi benih dasar, pokok dan sebagainya beda-beda kesehatannya. Tentunya yang paling tinggi kesehatannya adalah benih jenis dan benih dasar. Tidak boleh ada satupun 0,sekian% pun campuran varietas lain dalam benih jenis benih dasar. Untuk benih pokok dan benih segar ada toleransi sampai 0,5% dari campuran, namun kita usahakan ada seminimal mungkin. Kesehatan di lapangan ini juga nanti bisa kita lihat ada kesehatan isolasi jarak. Jika dua varietas ini umurnya sama, misalkan ini varietas yang berbeda, kemudian kita tanam dalam lahan yang sama. Jika kita ingin menanamnya secara bersamaan, maka harus ada isolasi jarak paling tidak 2 meter ya. Namun akan lebih mudah kalau kita isolasi berdasarkan waktu, jadi kita bisa bedakan waktu nanamnya sehingga waktu berbunganya bisa berbeda. Seperti ini isolasi waktu, ini lebih mudah dan lebih aman. Jadi kalau misalkan kita mau menanam 2 varietas, kita tanam waktunya berbeda sehingga ketika berbunga varietas ini dan varietas yang ini sebelahnya berbeda waktu bunganya. Dalam hal ini akan lebih aman, tidak akan terjadi penumpukan di antara kedua varietas tersebut. Untuk di laboratorium ini merupakan standar mutunya, kadar airnya, benih murni, kotoran, biji tanaman lain, berupa dari bercambah ada standarnya. Ini mungkin bisa kita temui di textbook atau di panduan-panduan untuk ini. Ini label benih yang nanti akan kita peroleh ketika kita sudah lulus dari pengujian laboratorium. Masa edar benih paling lama 6 bulan setelah Anda selesai pengujian. Jadi kalau sudah mendapatkan sertifikat dari BPSD, itu benih bisa berlaku sampai dengan 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan jika masih
benih ada yang tersisa dari lot tersebut bisa dilanjut ulang selama mutu benihnya masih memenuhi standar yang tadi yaitu benihnya dari 80%, dan masa edanya maksimal setengah dari masa eda yang pertama. Mungkin seperti itu jadi mahasiswa ya, kemudian bisa memberikan gambaran singkat seperti apa proses kondisi benih sumber yang dilakukan di WPAD ini. Nanti mungkin lebih jelasnya nanti bisa dilihat di lapangan seperti apa prosesnya di lapangan, kemudian di processing dan juga sampai di bidang penyimpanan. Mungkin di sini Pak Idris, terima kasih. Ada diskusi atau apa? Saya bukan untuk pertanyaan saja, kalau pertanyaan saja karena nanti kemudian kita langsung ke lapangan di dulu. Silakan Mas saja. Nanti kalau pertanyaan kita bisa di lapangan. Ya baik Pak. Tadi kan Bapak kan menjelaskan tentang aspek tentang mata benihnya Pak. Ada genetik, fisiologi, fisik dan patologis. Nah di patologis itu kan diwajibkan bebas dari hama atau penyakit. Contoh penyakit kan belas. Nah bagaimana kita mengetahui ciri-ciri benih yang terkena penyakit itu Pak, dan bagaimana cara kita menanggulanginya? Terima kasih. Untuk mengetahui karena penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisme maksudnya dan secara fisik kadang tidak bisa kelihatan ketika dia masih atau jumlahnya sangat kecil, sehingga untuk mengetahui apakah benih itu membawa penyakit yang terbawa benih harus diuji di laboratorium benih. Jadi kita kumpulkan benih tersebut di media, dan disitu akan kelihatan kalau memang dia membawa penyakit akan berkembang, dan ketika sudah berkembang baru akan terlihat bahwasanya benih tersebut membawa penyakit tertentu. Sebenarnya dengan kemajuan teknologi bisa juga kita periksa kesehatan benih ini menggunakan pendekatan molekuler ya, karena sudah banyak penanda molekuler yang bisa menanda mikroorganisme tertentu seperti cendawan atau bakteri. Namun untuk saat ini masih belum kita lakukan di sini maupun di Indonesia, mungkin juga masih terbatas di kantor karantina ya Pak Eko ya. Tapi kalau untuk lab ini sendiri karena mungkin masih mahal ya, jadi belum kita lakukan. Jadi sebatas mengumpulkan di media untuk tahu apakah benih tersebut membawa penyakit atau tidak. Dan yang paling mudah untuk mengantisipasinya adalah dengan perlakuan benih. Kita bisa berikan treatment atas perlakuan benih berupa fungisida atau pestisida di benih tersebut untuk menghindari tersebarnya penyakit yang terbawa oleh benih. Mungkin Pak Eko adalah penyakit tambahan. Terima kasih Pak Aris. Memang benar terkait yang untuk penyakit yang bulan benih, memang sejauh ini belum ini ya, karena terkait juga dengan mungkin lab-nya itu, city health-nya itu tentunya. Mungkin ke depan ini jadi PR kita juga bahwa ke depan untuk ini memang ada solusi. Dan kalau yang pasti itu yang saat ini kan yang betul atau Paris di karantina. Karena salah satu ininya kan penyebaran ya, ketika penyebaran kemudian juga PPK lah, PPK karantina. Jadi batas memang di karantina yang bisa melakukan kemudian terutama benih yang keluar masuk dari dan ke Indonesia ini seperti itu ya Pak. Dan mudah-mudahan mungkin ya ke depan ada tambahan fasilitas untuk sediaan di sini. Mungkin saja Pak. Masih Eko, mungkin juga menekankan kembali pentingnya kita menjaga kesehatan tanaman maupun kesehatan benih selama di petanaman ya Mas. Jadi kalau kita bisa mengendalikan kaulan 17 dari tanaman agar tidak berkembang, sebenarnya ini bisa meminimalisir adanya OPT atau OPTK yang terbawa oleh benih yang kita hasilkan. Baik, saya kira cukup ya. Nanti ada pertanyaan lagi di lapangan. Dan kebetulan kalau sekarang itu memang agak sejuk, berbeda nanti ke lapangannya agak siang, panas gitu ya. Lalu nanti ya agak siangnya kita ke ini Pak Aris, kita
pagi ini atau lapangan saja, mungkin agak siangan itu baru ke BBS udah izin. Terima kasih Pak Aris atas waktunya. Bukan Mas. Saya nanti Pak Aris bisa ngirim ke saya kirim. Bisa di copy ke panitia ya Pak? Ya. Terima kasih Pak Aris. Baik, terus selanjutnya nanti mungkin Budiah ya, nanti Budiah kita sama-sama ke sana ke lokasi pemulihan terkait dengan kegiatan pendidikan terkait dengan perbedaan juga seperti itu. Silakan nanti ada dari sekalian tanya semuanya. Tadi teorinya seperti tadi teorinya, nanti prakteknya kita ke lapangan. Mungkin agak siang ketika nanti di lapangan sekiranya cukup, gitu ya kita masuk ke BBS itu untuk melihat fasilitas prosesing dari pasca panennya gitu ya terkait dengan lapangan. Jadi itu tarik kemana dan mau diapain gitu. Nanti di sini kita ada Pak Eko, nanti dengan saya juga nanti di sini. Pak, kita kan nanti dulu. Ya kalau sana sudah selesai, sini saya kasihkan informasi ya dengan Pak Eko. Gitu ya. Ya. Baik, kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menikmati Ramadan.